Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Allah. Kita bawa kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Allah yang kudus. Dialah yang mendunia kehidupan kita. Allah juga yang akan memberkati kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu mari nikmati hadirat Tuhan pada saat ini, dan biarlah ibadah kita kepada Allah benar-benar menyenangkan hatinya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini atas dasar iman percaya kita bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan alam dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga pendadaran yang biasanya dilakukan tengah minggu antara hari Jumat atau Kamis diadakan pada hari Minggu ini. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh datang kepada Allah. Kita akui segala dosa kesalahan kita. Kita jaga hidup kita 1 minggu ke depan ini sampai kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita nyanyikan satu pujian, Hidup Jemaat 363, bait pertama dan bait yang kedua. Oh
baru pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Surat Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar terus kita pelihara, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, Allah yang hidup. Kepadanya kita semua akan memberi pertanggungan jawab atas segala perbuatan kita selama hidup. Oleh karena itu pada saat ini, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bebas dari dosa, kita semua telah berdosa. Dosa di hadapan Allah, kita minta agar Tuhan sucikan, kuduskan, dan bersihkan kehidupan kita. Mari secara pribadi kita mengaku dosa di hadapan Allah. Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Serapat-rapatnya kami menuntut Tuhan apa yang kami lakukan, bahkan Tuhan tahu apa yang masih ada di pikiran kami. Oleh karena itu Bapa, oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kami bisa dibersihkan, disucikan dari segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, bersihkan hidup kami kembali, sehingga kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, benar-benar bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa-dosa kami. Amin.
dari segala kejahatan yang kita perbuat. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan karena usaha, pekerjaan atau kebaikan kita, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Syukur kepada Allah oleh karena kasih dan anugerahnya yang tiada terkira. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, kita selamat, kita disucikan, dan biarlah selamanya kita bersama-sama dengan Dia, Allah yang hidup. Jemaat yang terkasih, mari kembali kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, tema yang diberikan oleh Sinode GITJ Pati, karena ini minggu kedua dalam rangka tukar mimbar tingkat sinode atau klasis, kita akan bersama-sama merenungkannya. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Pagi hari ini kami benar-benar bersyukur oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang lemah, kami yang ringkih, kami yang rentan terhadap segala macam dosa dan kesalahan. Tuhan jadikan kami kuat, sehingga kami benar-benar bisa melawan segala tipu daya muslihat dari si iblis. Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Engkau sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami, baik hamba-Mu maupun kami semua jemaat-Mu, untuk bersama-sama mengerti, memahami, dan bersama-sama belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan secara bergantian. Kita membaca secara litani. Saya akan membaca ayat 4, Bapak Ibu membaca ayat 5 bergantian. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga?
yaitu untuk membawa Yesus turun. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bersama-sama. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun kehidupan kita. Lakukan, maka kita akan hidup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Allah. Kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah pada saat ini apa yang menjadi kerinduan, permohonan, harapan kita, semuanya didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, pertemukan kami, kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat, di rumah sembahyang-Mu di sini. Kami hadir karena kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu untuk terus dikuatkan. Kami rindu untuk terus dibangun. Kami ingin terus semakin sempurna di hadapan Allah hari demi hari. Kami ingin disembuhkan dari segala sakit penyakit kami, persoalan, masalah, pergumulan, beban kehidupan kami yang berat. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bapa di surga, kami teringat untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang saat ini masih terus menantikan vaksin, obat untuk COVID-19, virus corona ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk para ahli yang saat ini sedang berjuang, berusaha untuk mendapatkan obat penawar bagi penyakit ini. Biarlah Tuhan itu semua dapat ditemukan dan dapat segera bisa digunakan agar kami semua bisa terbebas, bisa selamat dari ancaman penyakit virus corona ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam segala usahanya. Tuhan tolong pihak-pihak, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok
yang saat ini tidak tertib, yang mau diatur, yang saat ini merasa dirinya sudah kuat, merasa dirinya sehat, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelembutan hati. Tuhan jamah mereka semua agar bersama-sama dapat menjaga diri, menjaga lingkungan, dan juga menjaga orang lain agar tidak tertular virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lindungi gerejamu, berkati gerejamu di tempat ini dan juga gerejamu di pepantan-pepantan Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang menolong. Tuhan tolong kami mendoakan untuk pepantan Jolong. Kiranya Allah sendiri yang menolong karena ada warga di sekitar gereja di Jolong yang positif corona. Bukan jemaat kami Bapa, bukan anak Tuhan, bukan anggota gereja kami, tetapi kami berdoa supaya Tuhan terus menutup bungkus umat-Mu yang ada di Jolong, agar kami semua bisa terhindar dari semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, keluarga kami dimanapun berada, baik yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, semuanya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan sertai. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus mendoakan masa-masa pandemi saat ini, kehidupan keluarga kami, kehidupan persekutuan kami Tuhan. Walaupun persekutuan doa di rumah-rumah, di kelompok-kelompok persekutuan doa belum dapat terlaksana, tetapi melalui ibadah hari Minggu, melalui renungan singkat yang dikirimkan setiap sore hari, setiap hari Senin sampai Jumat, biarlah itu semua bisa menambah kuat iman percaya kami. Berkati orang-orang tua kami, nenek kakek kami yang sepuh Tuhan, yang sudah lanjut usia. Kiranya juga Tuhan tolong berkati mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang ada di rumah masa pemulihan, dan juga kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Berkati gerejamu, hamba Bapak Ibu, pengurus kelompok persekutuan doa, pengurus komisi, pekerja gereja, semuanya Tuhan yang akan memberkati. Bapak Ibu persekutuan doa Hosana Winong yang saat ini melayani menjadi singer, Bapak Ibu majelis, Bapak Dian Yustika, Bapak Sucipto Adi, Bapak Mujiono, Bapak Murianto, Bapak Slamet, dan kami semua yang hadir. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati kami. Kami berdoa juga untuk keluarga, anak saudara-saudara kami yang sakit Bapa. Kami terus mendoakan untuk pemulihan, kesembuhan Bapak Yohanes Parsudi. Beberapa hari lalu menjalani operasi. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga terus mendoakan untuk Bapak Tumpal Sibarani yang juga sakit dan diopnam di rumah sakit. Kami juga mendoakan untuk Mas Doli Panjaitan, putra dari Bapak dan Ibu Hiskia Panjaitan yang juga dirawat opnam di rumah sakit. Kami juga terus mendoakan untuk Bapak Immanuel Kunarto yang juga mengalami sakit dan terbaring lemah di rumah. Kami juga mendoakan untuk pemulihan Ibu Rubiani pasca operasi tumor otak. Kiranya Tuhan sendiri yang mengangkat segala sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memulihkan Ibu Rubiani. Kami juga mendoakan untuk Ibu dan Bapak Edi Suartono. Kami juga mendoakan untuk Bapak Stefanus Mustafa, Eyang Susetio, Eyang Subagio, pemulihan Ibu Teguh Sudadi. Kami juga mendoakan untuk Ibu Ratih Ngationo. Kami juga terus mendoakan untuk pemulihan Ibu Ninik Nugrahanto.
yang juga mengalami sakit dan harus diopnam di rumah sakit, dan puji Tuhan saat ini sudah pulang ke rumah. Kami juga mendoakan untuk Ibu Anita Rusadi yang mengalami sakit, untuk Ibu Hadi Suartono, pemulihan Ibu Sugito, kesembuhan Mbah Sukarti Soekarno, Ibu Ari Ponco, Ibu Dumaria Supriyanto, Ibu Hana Juwati, Ibu Permadi. Kami juga terus mendoakan untuk Mamah Boleh, pemulihan Mbak Yori, untuk Mbak Amel, untuk adik Meme, Mbak Lis, dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang tidak disebut satu persatu. Jika ada sakit penyakit dalam tubuh kami, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah kami. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat Allah nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan, hindarkan kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai dengan hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Kiranya Allah menolong, Allah memberkati, memberikan umur yang panjang, memberikan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Angkat segala beban kehidupan mereka. Tuhan, terus berikan kedewasaan iman, hati yang takut akan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu yang beribadah di gereja, yang mengikuti live streaming melalui Facebook, dan juga nanti akan diupload secara online, bisa mengikuti ibadah di YouTube GITJ Pati. Mari kita berikan persembahan kita kepada Allah. Diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi 150 gangsal podo setunggal dumugi podo 3.
ulangi bait yang ketiga. Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah. Inilah ucapan syukur anak-anak-Mu Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan, dan juga pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga ingin senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin agar nama Allah terus diagungkan dan dimuliakan. Biarlah persembahan syukur kami ini Bapa, yang kami berikan dengan sukacita, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati, agar persembahan ini benar-benar layak untuk digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang telah memberi, berkati kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, persekutuan doa Hosana Winong melalui adik kita terkasih, adik Nadia Yosepina, pada pagi hari ini akan mempersembahkan satu buah pujian yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Adik Nadia dipersilahkan.
Haleluya, sebuah pujian yang luar biasa, tepat dan pas sekali dinyanyikan saat ini, karena kita juga akan bersama-sama mempersiapkan hati kehidupan kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus hari Minggu yang akan datang. Terima kasih untuk adik Nadia Yosefina, putri dari Bapak Ibu Nunu Harsono dari kelompok Osana Winong, yang telah mempersembahkan pujian yang telah memberkati kita semua. Tuhan memberkati kehidupanmu, adik Nadia, ya, studi dan juga pergaulan serta masa depanmu, semuanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini, sebelum kita nanti bersama-sama mempersiapkan diri di waktu yang khusus setelah firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan kehidupan kita tidak untuk masuk di dalam pesta anak domba Allah yang akan dilaksanakan esok Minggu tanggal 16 Agustus. Marilah pada saat ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang diberikan bagi kita untuk kita renungkan saat ini adalah menjadi pewarta damai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika Bapak Ibu perhatikan, coba kita lihat lagi firman Allah. Pasalnya yang ke-10, Roma pasalnya yang ke-10. Coba saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 3. Tadi kita baca ayat 4 sampai 15. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa yang kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 merupakan penguraian atau penjelasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, Bapak Ibu. Bahwa ternyata banyak manusia yang begitu giat, sungguh-sungguh untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengenal Allah, sungguh-sungguh giat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi mereka ternyata hanya mendirikan kebenaran mereka sendiri, tanpa pengertian yang benar tentang bagaimana itu mendapatkan keselamatan. Maka apa yang kita lakukan, jerih lelah kita, kegiatan kita, usaha kita untuk memperoleh keselamatan, akhirnya menjadi semata-mata hanya untuk mendirikan kebenaran diri kita sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Ini cerita, ya, ini cerita ilustrasi. Ada seorang bapak yang meninggal dunia. Lalu ia pergi ke surga. Sebelum masuk ke surga, antara persimpangan surga neraka itu, di situ ada malaikat.
Malaikat itu bertanya, "Pak, apa yang Bapak jadikan dasar untuk Bapak bisa masuk ke surga?" Lalu dia menjawab, "Saya melakukan apa yang baik dalam kehidupan saya. Semasa saya hidup, semua yang baik sudah saya lakukan." Lalu kemudian dihitung Bapak Ibu. Oke, kita hitung. Ini ilustrasi ya. Jangan nanti, di surga kayak gitu, jangan. Ini hanya ilustrasi. Lalu dihitung sama malaikat. "Oke Pak, sekarang sebutkan satu persatu apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kehidupan Bapak yang baik-baik." Yang pertama, "Saya sudah menjadi seorang suami yang baik. Saya sudah menjadi seorang bapak yang baik. Saya juga seorang pelayan di gereja. Saya melayani Tuhan. Saya juga mendoakan orang-orang sakit. Semuanya sudah saya lakukan." Akhirnya kemudian ditotal Bapak Ibu. Ditotal ya. Jadi bapak yang baik poinnya berapa, jadi suami yang baik, jadi pelayan di gereja berapa, ditotal. Akhirnya total nilainya itu cuma 500. Total nilainya cuma 500. Wah, cuma 500 Pak. Sedangkan standar minimal masuk surga itu poinnya harus 1000. Wah, berarti aku masuk neraka dong. Berarti harus ada yang memberikan anugerah pengampunan kepadaku, kata si bapak itu. Betul, kata malaikat. Apa yang Bapak lakukan selama Bapak hidup tidak akan pernah bisa Bapak pakai sebagai dasar masuk ke dalam surga. Karena berapapun banyaknya, itu tadi baru yang baik-baik Bapak Ibu ya. Yang baik-baik di total cuma 500. Sekarang kalau bohong itu total nilainya berapa? Berapa kali kita bohong sehari? Kita berbuat dosa berapa kali sehari? Kalau misalnya kebaikan kita hanya 500, lalu dosa kita misalnya 700, wah malah minus. Malah itu bukannya masuk surga, bukannya enggak di persimpangan lagi, itu langsung menuju ke neraka langsung. Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh manusia, segiat-giat apapun kita melakukan kebaikan Bapak Ibu, tanpa, kata firman Tuhan dalam ayat 2 Roma 10, tanpa pengertian yang benar, itu hanya akan menjadi apa? Menjadi kebenaran menurut diri kita sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak cukup manusia melakukan hukum Taurat. Kita juga membutuhkan belas kasih dan anugerah dari Allah dalam bentuk keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan kemudian di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 bahwa kita tidak cukup berbuat baik, tidak cukup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kita juga membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa iman bukanlah alat atau usaha untuk memperoleh keselamatan, melainkan jawaban kita atas keselamatan yang sudah Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi begini, ilustrasinya itu begini. Ini misalnya di depan kita itu ada kolam ya. Kolam itu penuh ikan. Kolam itu penuh ikan. Ikan itu ibarat keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kita sudah, manusia semua sudah diberikan keselamatan seperti ikan itu. Nah Bapak Ibu,
Kemudian ada iman. Iman itu ibarat apa? Ibarat kail. Ibarat kail Bapak Ibu. Ya, ibarat kailnya. Nah, banyak orang begini menggunakan iman, menggunakan kail itu untuk apa? Untuk mengambil ikan. Jadi banyak orang melakukan berbuat baik dan lain sebagainya untuk mendapatkan apa? Keselamatan itu. Tetapi Rasul Paulus membalik itu. Bukan karena kita, istilahnya apa Bapak Ibu, bukan dengan kail ini kita mendapatkan ikan, tetapi karena memang sudah diberi ikan, sudah ada ikannya, maka kita menggunakan kail ini untuk mengambilnya. Jadi bukan karena kail ini kita langsung berusaha untuk mendapatkan ikan itu, enggak. Tetapi karena memang ikannya sudah ada, keselamatan itu sudah diberi. Jadi kita sebenarnya sudah mendapatkan tiket, sudah mendapatkan sesuatu atau sudah mendapatkan modal untuk kita bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan melalui ketaatan ya pada hukum Taurat itu begini Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus membandingkan dalam perjanjian lama, Musa berkata tadi bahwa apa Bapak Ibu? Di dalam ayatnya yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu begini, keselamatan melalui ketaatan pada hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Hukum Taurat itu sendiri adalah hukum tertulis. Hukum tertulis yang harus 100% ditaati. Harus 100% ditaati. Jadi kalau satu saja tidak ditaati, itu tidak akan sampai kepada standar keselamatan untuk bisa apa? Untuk bisa masuk ke dalam surga. Hukum Taurat itu jangan dikira mudah Bapak Ibu. Saya sudah pernah sampaikan ya, kalau nggak salah ya. Hukum Taurat itu ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Ada berapa? Hukum Taurat itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Itu loh Mas, Pak Andrian itu loh, hukum Taurat itu loh, 10 hukum firman itu loh. Ya, 10 hukum Taurat itu ya. Boten Bapak Ibu. Hukum Taurat itu Bapak Ibu tahu ada berapa? 613 hukum yang harus ditaati. Jadi 10 hukum Musa itu, 10 hukum Taurat itu kemudian dijabarkan lagi menjadi hukum-hukum, peraturan-peraturan, sanksi-sanksi dan lain sebagainya, norma-norma etika, dan itu semua harus ditaati. 613. Bayangkan Bapak Ibu, sebanyak itu harus benar-benar sempurna, 100% harus kita lakukan. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Bahkan Musa sendiri pun Bapak Ibu tidak sanggup untuk melakukan itu. Bahkan dia sendiri tidak boleh oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian karena dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat adalah hukum tertulis yang harus 100% ditaati dan dilakukan. Tidak ada yang bisa mentaati hukum Taurat yang begitu banyak
tanpa cela. Justru melalui hukum Tauratlah Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-20, Rasul Paulus justru mengatakan, Bapak Ibu, apa? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita ingin taat, kita ingin melakukan hukum-hukum Allah, tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi justru apa? Justru yang jelek, justru yang buruk yang akhirnya kita lakukan. Kita ingin taat, saya enggak ingin bohong Tuhan. Saya enggak ingin bohong, saya enggak ingin menipu teman saya. Tidak mau. Kita mau taat. Tetapi ketika kita melakukan itu, malah kita dibohongi orang misalnya. Kita ditipu orang. Akhirnya apa? Tadinya ingin taat, tidak menipu, tidak bohong. Akhirnya karena kita diperlakukan seperti itu, akhirnya apa? Justru kita lebih jahat dari orang yang menjahati kita. Kita balas dia dengan berlipat-lipat kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Taurat akhirnya disempurnakan. Karena tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Akhirnya hukum Taurat disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Coba ayat 4 Bapak Ibu. Kita baca tadi ayat Roma 10 ayat 4. Di sana dikatakan apa? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Coba, sekarang kita coba lihat ya. Di dalam kata aslinya, dalam bahasa Yunani, kata kegenapan itu adalah telos. Boten telo nggih. Tulisannya memang telo tambah s, jadinya telos. Ya, kegenapan dalam bahasa aslinya itu telos. Telos itu artinya adalah tujuan, ya, perwujudan dan penyempurnaan. Jadi jika dikatakan sebab Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat, jika Kristus adalah perwujudan hukum Taurat, dan jika Kristus adalah penyempurnaan dari hukum Taurat, maka siapa saja yang percaya, dikatakan barang siapa yang percaya, dia akan memiliki kebenaran, dia akan memiliki tiket, dia akan memiliki modal untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus mengembalikan tujuan utama dari hukum Taurat itu sendiri. Tuhan menyempurnakan tujuan dari hukum Taurat itu sendiri. Hukum yang pertama dan yang utama itu apa Bapak Ibu? Dalam hukum Taurat 10 hukum. Apa? Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Kamu mengasihi diri sendiri. Dengan Tuhan Yesus membawa hukum kasih, maka mengasihi Allah, mengasihi manusia, dan mengasihi diri sendiri bisa kita lakukan. Dengan kata lain, dengan hukum kasih,
yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kita bisa melakukan 613 hukum Taurat, bahkan lebih dari itu kita bisa lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak bisa melakukan 613 hukum Taurat itu, ingat, kita membutuhkan anugerah berarti. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan kasih dari Tuhan. Dan itu sendiri sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematian dan kebangkitannya, siapa kita yang tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Kita sudah diberi anugerah. Anugerah keselamatan yang dari Allah. Jika semua sudah disempurnakan, maka kita tidak perlu lagi membeli tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tiket sudah di tangan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pertahankan apa yang sudah kita miliki. Tiket yang ada di tangan jangan kita jual. Tiket yang ada di tangan jangan kita tukar dengan yang lain. Tiket yang ada di tangan ini Bapak Ibu, mari kita bawa, kita pertahankan sampai Tuhan memanggil kita. Kita yang telah diselamatkan, tugas kita terakhir adalah menjadi pewarta damai. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-14, ya, mulai dari ayat 13 Bapak Ibu. Mulai dari ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari Bapak Ibu, kita diminta untuk pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lungoo kalau dalam bahasa Jawanya. Lungoo, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadilah pewarta damai, jadilah pembawa kabar baik bagi semua orang. Amin. Mari kita semua yang telah diselamatkan oleh Allah, kita semua harus membawa kabar damai, kabar baik bagi semua orang. Karena ikan keselamatan telah disediakan. Tugas kita untuk merespon panggilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Kami memang tidak sempurna. Tidak mungkin kami melakukan 613 hukum Taurat. Segala peraturan-peraturan, hukum-hukum, norma-norma, etika yang ada di dalamnya. Tetapi Allah telah menyempurnakannya. Tuhan Yesus telah diberikan untuk memberikan pengampunan, anugerah keselamatan bagi setiap manusia. Walaupun kami tidak bisa 100% melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada saat ini kami ingin
agar Tuhan menjadikan kami semua indah. Di hadapan Allah kami semua adalah ciptaan yang indah, ciptaan yang luar biasa. Tidak ada yang sempurna, tetapi Allah menyempurnakan kami. Mari kita respon firman ini dengan menyanyi satu pujian. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Musik dengan lembut memainkan pujian ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini meminta kepada Allah untuk menjadikan kita kembali indah. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Allah berkata, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya indah. Tetapi karena dosa, gambar dan citra Allah dalam diri kita rusak. Tidak lagi indah di hadapannya. Kita kotor, kita bau, kita berantakan. Karena dosa hidup manusia hancur. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus telah menyempurnakan hukum Taurat. Tuhan Yesus telah memberi anugerah keselamatan. Kita tidak mungkin melakukan hukum Taurat, tetapi Allah menyempurnakannya dengan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Maka kita dibenarkan, kita dilayakkan. Terus percaya kepadanya, jangan lepaskan, jangan tukar tiket yang sudah kita terima. Pertahankan sampai akhir hidup kita, sampai garis finish, sampai maut yang memisahkan kita. Kita ulangi pujian ini dengan sepenuh hati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
terus taat dan setia. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan. Kami ingin terus berusaha agar kami layak di hadapan Allah. Keselamatan yang telah Tuhan berikan tidak akan pernah kami tukar, tidak akan pernah kami gadaikan. Karena itulah harta paling berharga Tuhan, sumber kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari persiapkan hati kita. Minggu tanggal 16 Agustus kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Oleh karena saat ini kita datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 7, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah berkomitmen kepada Allah. Selama 1 minggu ke depan, kita akan berusaha menjaga kehidupan kita. Selama 1 minggu ke depan, kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat Dia senantiasa. Jadikan Dia Raja dalam kehidupan kita. Mari, sekali lagi kita mengaku dosa dan kita mohon agar Tuhan menolong kita. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus hari Minggu tanggal 16 Agustus yang akan datang. Dan biarlah Bapa Engkau sendiri dengan kuat kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan iblis. Oleh karena itu Bapa, kami juga sanggup, kami juga mampu untuk mengalahkan segala tipu daya muslihat dari iblis. Jaga hidup kami Bapa, tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Selama 1 minggu ke depan, biarlah Allah sendiri yang terus membentengi, menuntun, dan menolong kehidupan kami. Inilah komitmen kami Tuhan, untuk kami menjaga hidup kami sampai kami menerima roti dan anggur
perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri bersama umat percaya di segala tempat dan masa, kita mengaku iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya kita akan mendengarkan berita jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Sebelum membacakan berita jemaat, perkenankanlah kami atas nama seluruh majelis GITJ Pati mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat tamu yang telah hadir mengikuti kebaktian bersama kami di sini. Tuhan memberkati. Berita jemaat hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang pertama. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayani 2 kali kebaktian, yaitu pukul 8 dan pukul 16.30, sekaligus dilayani perjamuan kudus. Kami ulangi satu kali lagi Bapak Ibu, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayani 2 kali kebaktian, yaitu pukul 8 dan 16.30, sekaligus dilayani perjamuan kudus. Jam 8 yaitu dari Philadelphia Sukoharjo, Bethlehem Dosniroha, Immanuel Kutoharjo, Sola Gracia Plangitan, Pati Utara, dan Betani. Adapun singer dari Persekutuan Doa Immanuel Kutoharjo. Yang kedua jam 16.30 yaitu dari Ebenezer Pati Tengah, Marturia Winong Gerbang Harapan, Wijaya Kusuma, Hosana Winong, dan Elsade Rendole. Adapun singer dari Persekutuan Doa Marturia Winong Gerbang Harapan. Untuk pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah bagi jemaat yang sakit dan usia lanjut akan dilayani hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 mulai jam 10. Untuk itu dimohon pengurus kelompok atau warga dapat menghubungi majelis. 2. Seperti diketahui bahwa Saudari Indri Citraning Tias STH telah melaksanakan masa orientasi selama 6 bulan
Maka untuk kelanjutannya akan dilaksanakan pemilihan oleh jemaat. Berhubung kondisi saat ini dan sesuai keputusan rapat majelis dengan pengurus kelompok tanggal 7 Juli 2020 yang diatur dalam keputusan majelis nomor 24/1/GITJ Pati /2/2011 Romawi 4 huruf B, maka pemilihan akan dilakukan oleh 1. Perwakilan kelompok persekutuan doa atau masing-masing kelompok 3 orang. 2. Pengurus pemuda 3 orang. 3. Seluruh majelis. Besok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 18. Untuk itu dimohon jemaat di masing-masing kelompok persekutuan doa dapat memberi masukan kepada pengurus kelompok persekutuan doa masing-masing. Demikian untuk menjadikan periksa. 3. Ibadah sekolah minggu secara online lewat channel GITJ Pati dilayani tiap hari Minggu. 4. Telah dilayani pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 di GITJ Geneng Mulyo antara Saudara Widianto Ritonga Sandi, putra Bapak Triwarsito dan Ibu Sri Widiati Perum Winong Pati dengan Saudari Endah Winarni, putri Bapak Sukarwi Karsini Geneng Mulyo. Atas nama segenap jemaat kami mengucapkan selamat memasuki keluarga baru, keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. 5. Bagi anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran secara daring, apabila berkenan dapat memanfaatkan WiFi gereja di gedung kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 6. Jumlah jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2020 sebanyak 18 orang seperti data yang ditayangkan. Untuk itu pendeta, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. 7. Penerimaan persembahan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kantong merah Rp3.260.000, persembahan perpuluhan Rp14.800.000, persembahan syukur istimewa Rp3.696.000 dari FIB Rp2.000.000, NN Rp1.000.000, NN Rp200.000, Wijaya Kusuma Rp200.000, Rp10.000, NN 5 amplop masing-masing Rp20.000, Rp100.000, NN 7 amplop Rp10.000, Rp70.000, NN 5 amplop masing-masing Rp5.000, Rp25.000, NN Rp15.000, NN Rp2.000, KKA Rp50.000, NN Rp4.000. Persembahan untuk pemuda Rp33.000, persembahan untuk pembangunan dari keluarga L Randu Kuning Rp1.000.000, persembahan Arimatia dari AR 26 Rp50.000, persembahan Arimatia dari Ibu Naryo Paut, kantong kuning Rp1.623.000. Jumlah persembahan pada tanggal 2 Agustus 2020 Rp24.582.000 dan ada persembahan nikah tanggal persembahan nikah tanggal 8 Agustus 2020 Rp1.690.000. Jadi jumlah keseluruhan Rp26.191.000. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Demikian berita jemaat untuk hari ini, Bapak Ibu.
Saya tambahkan sedikit, untuk minggu depan perjamuan kudus itu dilaksanakan 2 kali, jam 8 dan setengah 5 sore. Tadi sudah dibagi nggih, sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Monggo Bapak Ibu, karena kalau misalnya tidak karena itu sudah dihitung berdasarkan jumlah jemaat di kelompok masing-masing. Jadi monggo Bapak Ibu yang dapat jadwal pagi jam 8 datang pagi, yang dapat jatah sore monggo datang sore. Karena apa? Kalau semuanya maunya pagi nanti tempatnya tidak cukup. Ya, ini saja ibadah 3 kali sudah seperti ini penuhnya. Mungkin nanti dipakai balkon juga di atas juga dipakai, tetapi kalau misalnya menjadi 2 itu takutnya tidak cukup ya Pak Topo ya tempatnya, supaya monggo Bapak Ibu ditaati jatahnya ya, kebagian kelompok saya pagi atau sore monggo datang di jamnya supaya tidak berdesak-desakan, supaya tidak tetap bisa mendapatkan duduk dan tetap dalam protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, demikian tambahan, mari persiapkan diri kita selama 1 minggu ke depan, dan biarlah ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita benar-benar menerima berkat yang dari Allah. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 413, bait pertama dan bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan teruslah menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.